Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai aktivitas dan pendekatan dakwah. Jadi, pengertian dari aktivitas dan pendekatan dakwah. Aktivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keaktifan, kegiatan-kegiatan, kesibukan, atau salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan tiap bagian. Sedangkan dakwah menurut Arifin didefinisikan sebagai suatu ajakan baik berbentuk lisan, tulisan, tingkah laku, dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain secara individu maupun kelompok agar timbul dalam dirinya satu pengertian, kesadaran, sikap penghayatan, serta pengalaman terhadap pengajaran agama sebagai message yang disampaikan kepadanya tanpa adanya unsur perpaksaan. Kemudian, aktivitas dakwah adalah segala sesuatu yang berbentuk kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dengan sadar dan sengaja yang mengarah kepada perbaikan terhadap sesuatu. Sedangkan pendekatan dakwah itu sendiri, pendekatan dalam KBBI adalah suatu cara, proses, perbuatan mendekati atau usaha dalam rangka aktivitas-aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti. Metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan dakwah adalah cara-cara yang dilakukan seseorang mubalik untuk mencapai sebuah tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang. Dengan kata lain, pendekatan dakwah harus bertumpu pada suatu pandangan human orient dengan mendapatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia. Ada macam-macam dari aktivitas dan pendekatan dakwah. Yang pertama yaitu dakwah bil ihsan. Dakwah bil ihsan adalah penyampaian informasi atau pesan dakwah melalui lisan. Kemudian dakwah dengan tulisan. Dakwah dengan tulisan adalah penyampaian informasi atau pesan dakwah melalui tulisan. Dapat berupa dari buku, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Kemudian dakwah bil hal. Dakwah bil hal adalah dakwah melalui perbuatan nyata, seperti perilaku yang sopan sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian ada dua pendekatan dakwah. Yang pertama, pendekatan dakwah yang terpusat pada pendakwah dan pendekatan dakwah yang terpusat pada mitra dakwah. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines binti Ma'rifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu dai, mad'u, maddah, wasilah, dan torekoh. Yang pertama akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu dai. Dai ini merupakan unsur utama dalam dakwah karena sebagai pendakwah atau sebagai orang yang menjelaskan atau menerangkan tentang agama Islam, wasilah-wasilah Islam seperti akidah, muamalah, budi pekerti, akhlak, dan lain-lain sebagainya. Di sini kenapa kok dai itu adalah komponen terpenting? Karena dai ini rupanya menjadi tombak dari para mat'u, sehingga penjelasan yang didapat dari dakwah Islam itu adalah ada di tangan dai. Yang kedua yaitu mad'u. Mad'u itu bisa kita artikan sebagai jamaah. Jamaah yaitu yang mendengarkan dakwah, itu yang dinamakan mad'u. Yang ketiga yaitu madah, materi dakwah. Materi dakwah ini bermacam-macam, bisa seperti yang saya jelaskan tadi, bisa metode, bisa akidah, terus akidah keislaman, metode, tata cara, dan lain-lain sebagainya. Bisa juga hukum muamalah, juga bisa. Materi dakwah ini tergantung pada dai masing-masing. Biasanya dai ini akan melakukan dakwah sesuai dengan
acara yang dilakukan, misalkan dalam acara memperingati Maulid Nabi. Nah, di sini pasti materi dakwahnya akan berhubungan dengan kenabian, mukjizat Nabi dan lain sebagainya. Yang keempat adalah wasilah. Wasilah itu adalah metode dakwah. Metode dakwah di sini seperti saya contohkan, seperti di masa pandemi ini, dakwah bisa dilakukan dengan metode atau menggunakan media seperti media internet, yaitu lewat platform digital seperti YouTube, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Karena hal ini bisa dilakukan sebagai seorang dai untuk menyebarkan agama Islam, untuk membenarkan masalah-masalah keresahan-keresahan pada masa ini. Yang terakhir yaitu Thorekoh. Thorekoh adalah metode dakwah. Metode dakwah di sini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Biasanya dai menggunakan metode by experience, yaitu dari pengalaman yang dilakukan, pengalaman yang terjadi di lingkungan masyarakat yang umum. Nah, itu dijadikan sebagai metode dan landasan untuk berdakwah, seperti dikaitkan atau diimplementasikan terhadap masalah tertentu. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrasani. Di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan materi subbab yang ketiga dan keempat, yaitu yang ketiga tentang tujuan dan implementasi aktivitas dakwah. Jadi tujuan dari dakwah itu terbagi menjadi 2, yaitu tujuan dakwah secara umum dan juga tujuan dakwah secara khusus. Tujuan dakwah secara umum yaitu suatu yang hendak dicapai dalam suatu aktivitas dakwah. Tujuan umum dakwah sebagaimana yang telah disinggung pada definisi dakwah di atas, yaitu mengajak umat manusia meliputi orang mukmin maupun orang kafir ataupun orang musyrik kepada jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Kemudian yang kedua, membina mental agama Islam bagi kaum yang masih mu'alaf, dan mendidik dan mengajarkan kepada anak-anak agar tidak menyimpang dari fitrahnya. Kemudian subbab yang keempat yaitu unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah yang pertama adalah dai atau subjek dakwah. Di dalam subjek dakwah ada yang disebut dengan ulama, dai, dan mubalik. Subjek tersebut melaksanakan tugas-tugas dalam berdakwah. Pelaksanaan tugas dakwah bisa dilakukan perorangan ataupun berkelompok. Seorang dai menempati kedudukan yang terbaik dan terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena ucapan dan perbuatan sehari-hari penuh dengan ajaran untuk mengajak pada agama Islam. Kemudian subjek yang kedua adalah mad'u atau objek dakwah. Secara etimologi, kata mad'u berasal dari bahasa Arab, artinya objek atau sasaran. Secara terminologi, mad'u adalah orang atau kelompok yang lazim dibuat jamaah yang sedang menuntut ajaran dari seorang dai. Yang ketiga adalah maddah atau materi dakwah. Materi dakwah adalah agama Islam. Materi dalam kegiatan dakwah meliputi akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak yang diajarkan Allah dalam Al-Quran melalui Rasulullah SAW. Ajaran tersebut tidak hanya meliputi teori, akan tetapi juga meliputi perbuatan para dai, sehingga audiens akan menganggap bahwa dai tersebut adalah panutan atau contoh. Kemudian
Yang keempat adalah wasilah atau media dakwah. Media dakwah sebagai alat perantara bermanfaat untuk menyampaikan pesan dakwah kepada kalayaknya. Sedangkan menurut Wardi Bahtiar, media dakwah adalah peralatan yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah. Kemudian yang keempat adalah thariqah atau metode dakwah. Metode dakwah adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu asal kata dari metodos, berarti jalan. Secara istilah, metode dakwah adalah segala cara menegakkan syariat Islam untuk mencapai tujuan dakwah yang ditentukan, yaitu terciptanya kehidupan baik di dunia maupun di akhirat dengan menjalani syariat Islam secara murno dan konsekuen. Selanjutnya subbab yang kelima sekaligus subbab yang terakhir, yaitu tentang implementasi pendekatan dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan dakwah dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu yang pertama pendekatan sosial. Pendekatan ini didasarkan atas pandangan bahwa penerima dakwah adalah manusia yang bernaluri sosial serta memiliki keterkaitan dan ketergantungan dengan orang lain. Kemudian yang kedua adalah pendekatan pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan dan sekaligus tuntutan masyarakat, baik pendidikan formal, non-formal maupun informal. Kemudian subbab yang kelima yaitu tentang implementasi pendekatan dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi pendidikan dakwah dalam kehidupan sehari-hari itu ada beberapa bentuk, yaitu yang pertama pendekatan sosial. Pendekatan ini didasarkan atas pandangan bahwa mitra dakwah adalah manusia yang bernaluri sosial serta memiliki keterkaitan dan ketergantungan dengan orang lain. Kemudian yang kedua adalah pendekatan pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan dan sekaligus tuntutan masyarakat, baik pendidikan formal, non-formal maupun informal. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan budaya. Setiap masyarakat memiliki budaya sebagai karya mereka sekaligus sebagai pengikat kebutuhan mereka. Kemudian yang keempat adalah pendekatan politik. Banyak hal yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan lain kecuali dengan pendekatan politik melalui kekuasaan. Bahkan hadis Nabi secara khusus memerintahkan Amr bin As, Nabi mungkar dengan Yakub, artinya melakukan nahi mungkar tersebut dengan kekuatan atau kekuasaan. Kemudian yang kelima adalah pendekatan ekonomi. Ekonomi termasuk kebutuhan asasi dalam kehidupan setiap manusia. Kesejahteraan ekonomi memang tidak menjamin kesuburan kehidupan keimanan seseorang, akan tetapi seringkali kekafiran akan membawa seseorang pada kekufuran. Kemudian yang keenam adalah pendekatan psikologis. Pendekatan ini meliputi dua aspek, yaitu citra pandang dakwah terhadap manusia sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibanding dengan makhluk lainnya. Kemudian yang kedua, realita pandang dakwah terhadap manusia yang di samping memiliki beberapa kelebihan, ia juga memiliki berbagai macam kekurangan dan keterbatasan. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.